Nih, Nice. oke. Langsung aja ya. Ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Aniza Nuraina dan teman aku. Halo, aku Maria Ralkesya Makarena. Jadi sini kita akan mempresentasikan hasil laporan UAS kita, yaitu dari mata kuliah APB dan juga PPPL dalam aplikasi berbasis website untuk daftar dan pelaporan renang. Sini kita langsung saja masuk ke dalam bab satu. Oke, di sini bab satu ini menjelaskan tentang persyaratan program dan kebutuhan pengguna, yang dimana dalam sistem kami nantinya kami membutuhkan aktor atau peran utama dalam sistem kami. Yang pertama ada admin dan juga yang kedua ada pelatih. Admin di sini itu bertanggung jawab atas mengelola data master dan konfigurasi sistem, yang dimana admin itu memegang penuh kendali dalam sistem. Yang kedua ada pelatih. Pelatih itu sebagai pengguna operasional harian by sistem aja. Jadi itu dia cuma membantu dalam kelancaran proses bisnisnya nanti. Lalu next kita masuk ke alur proses bisnis, yang dimana yang pertama proses pengelolaan data. Pengelolaan data di sini dilakukan oleh admin. Yang pertama untuk pengelolaan data murid, yang kedua pengelolaan data pelatih, dan yang ketiga pengelolaan data jadwal. Terus nextnya yang kedua ada proses operasional sesi latihan, di mana dijalankan oleh pelatih. Di sini pelatih dapat mengakses jadwal semua by login. Jadi karena kenapa by login? Karena kita semua udah mulai by sistem. Lanjut yang kedua itu ada pengecekan kehadiran. Terus yang ketiga itu ada pengisian laporan perkembangan anak. Next. Lalu ada proses pemantauan dan pelaporan yang dijalankan oleh admin. Yang pertama untuk memantau kehadiran, yang kedua mengirim laporan perkembangan. Di sini setelah dari pelatih, pelatih mengisi laporan, habis itu admin bisa melihat dan mengecek kembali laporannya. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada proses manajemen gaji yang di mana dilakukan oleh kolaborasi antara admin dan pelatih. Di sini yang pertama ada perhitungan gaji oleh admin, dan juga pelatih melihat rincian gaji yang dilakukan atas kehadiran murid dan pelatihnya. Next. Kita langsung masuk aja ke BPMN atau Business Process Model Notation. Di sini kita bisa lihat ada tiga aktor, yaitu admin, pelatih, dan juga orang tua. Sini kita bisa masuk ke dalam admin terlebih dulu, yang bisa membuat jadwal pelatih dan juga murid, yang akan masuk ke dalam pelatih dalam memverifikasi data kehadiran anak yang akan masuk ke dalam data shore. Data shore ini akan masuk ke dalam balik lagi ke pelatih untuk mengecek kehadiran pelatihan murid yang akan bisa dipakai untuk menghitung gaji pelatih. Nah, dalam data share ini bisa dibuat membuat laporan perkembangan murid oleh pelatih yang akan dikirimkan kepada admin sehingga admin bisa menerima laporan tersebut dan mengirimkan laporan ini, mengubah dulu dalam bentuk PDF dan mengirimkan kepada orang tua by WA. Jadi kalau misalnya udah diubah dalam PDF, maka akan langsung di forward ke orang tua. Nah, dari tadi yang pengecekan kehadiran pelatih murid itu akan langsung masuk ke penghitungan gaji. Dari penghitungan gaji ini akan masuk ke dalam pelatih sehingga pelatih dapat menerima gaji tersebut. Ini untuk proses modelnya dan kita akan langsung lanjut ke bab 2. Oke, di bab 2 di sini ada perancangan dan pengembangan sistemnya. Nah, kita udah masuk ke alur sistem, di mana yang pertama ada use case. Nanti aku bakal jelasin use case dan spesifikasi use case-nya tentunya. Di sini admin dan pelatih itu melakukan login by system tentunya, dan mereka itu beda-beda untuk tugasnya. Kalau admin itu bisa mengolah data pelatih, pengolahan data murid, mengelola jadwal, memantau kehadiran murid dan pelatih, mengelola gaji pelatih, dan melihat laporan perkembangan murid. Sedangkan untuk pelatih, pelatih itu hanya bisa melihat jadwal, mencatat kehadiran murid, mengisi laporan perkembangan murid, dan juga melihat rincian gaji. Next, kita masuk ke spesifikasi use case-nya. Di sini ada tabel spesifikasi use case yang menjelaskan kalau misalnya login itu bisa dilakukan oleh dua aktor, admin dan pelatih tentunya yang tadi aku udah jelasin, yang dimana itu dapat memverifikasi identitas pengguna untuk memberikan hak akses dalam sistem. Terus yang kedua ada pengelolaan data pelatih. Di sini dilakukan oleh admin.
Admin dapat melihat dan mengubah serta menghapus data pelatihnya. Terus yang kedua ada data murid, mengelola data murid yang dilakukan oleh admin, sama dia dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu ada pengelolaan jadwal, pengelolaan juga hampir sama, admin dapat membuat dan melihat serta mengubah eh, jadwal pelatihan. Lalu yang kelima ada pemantauan kehadiran murid dan pelatih, sama dilakukan oleh admin. Admin dapat melihat, memantau rekapitulasi dari data kehadiran para murid dan pelatih. Yang keenam ada pengelolaan gaji pelatih dilakukan oleh admin. Admin dapat melakukan perhitungan dan proses pembayaran gaji untuk pelatih berdasarkan data kehadiran. Lalu yang ketujuh ada melihat laporan perkembangan murid yang dilakukan oleh admin. Di sini admin hanya dapat melihat perkembangan murid yang dilakukan atau diisikan oleh pelatih. Lalu yang ke-8 ada melihat jadwal. Di sini dilakukan oleh pelatih. Pelatih dapat melihat jadwal pengajar dan yang ditetapkan untuk dirinya sendiri, entah itu hari, jam, dan tanggalnya. Lalu yang kesembilan ada mencatat kehadiran murid. Di sini dilakukan oleh pelatih. Pelatih itu cuma memverifikasi dari yang udah dicatat oleh admin. Nah, pelatihnya tinggal memverifikasi nih kehadiran muridnya yang benar-benar hadir tuh berapa. Lalu nextnya yang ke-10 ada pengisian laporan perkembangan murid. Di sini pelatih mengisi dan menyerahkan laporan evaluasi perkembangan belajar untuk setiap murid yang diajarkan. Nah, yang ke-11 itu dapat melihat rincian gaji yang dilakukan oleh pelatih. Pelatih dapat melihat rincian gaji yang diterima pada periodenya. Next, kita masuk ke diagram activity. Di sini kita masuk pengembangan alur kerja sistemnya. Yang pertama ada admin. Admin itu mengelola data pelatih, sama mereka harus melakukan login, memilih menu manajemen pelatih, terus lihat kalau misalnya pelatihnya udah ada apa namanya udah ada aksesnya, tinggal masuk ke akun pelatih langsung simpen. Nah, tapi kalau misalnya dia belum ada, mereka harus pilih aksi tambahan pelatih, isi formulir pelatih, lalu buat akun pelatih, lalu simpan. Nanti dari sistem ada notifikasi kalau misalnya itu berhasil. Next ada pengelolaan data murid. Di sini pengelolaan data murid sama hampir sama, mereka melakukan login, terus habis itu tinggal milih manajemen murid. Kalau misalnya muridnya itu ada yang baru sama yang lama, itu nanti tinggal dipilih sistemnya aja. Sudah nih, seperti aku ini nih, admin memilih aksi ke bawah sedikit. Nah, di sini kalau misalnya kalian tambah murid, berarti itu murid baru, yang dimana sistem menampilkan formulir pendaftaran kosongnya harus diisikan seperti nama, kontak, dan lain-lain. Lalu admin tinggal menyimpannya, lalu habis itu sistem tinggal notifikasi berhasil. Lalu ya kalau misalnya muridnya itu udah ada, itu admin juga bisa mencari dan memilih murid yang telah didaftarkan, lalu sistem menampilkan detail data murid yang dipilih. Lalu admin itu dapat mengubah informasi atau memperbarui sistem keaktifan murid. Lalu admin bisa menyimpan perubahan tersebut. Nah, dari sistem yang tadi admin sudah lakukan, admin itu dari admin sudah melakukannya itu, sistem itu bisa menampilkan data itu berhasil atau sudah diperbarui. Gitu. Next, ada pengelolaan jadwal. Pengelolaan jadwal di sini admin admin melakukan login tentunya, terus habis itu memilih akses menu manajemen jadwal, terus membuat jadwal baru atau memilih jadwal yang sudah ada. Jadi itu kita bisa melihat rincian histori-historinya masih ada juga. Nah, di sini admin itu mengatur detail jadwal itu seperti harian, jam, lokasi, dan pelatihnya siapa. Di situ terus habis itu menyimpan jadwal lalu disimpan gitu. Next. Nextnya itu ada memantau kehadiran murid dan pelatih, di mana admin melakukan login, pengaksesan menu, pemantauan kehadiran, memilih jenis rekapan per murid, pelatih, dan per sesi, di mana itu mengatur rentan rentan waktunya. Misalnya ada mingguan, bulanan, terus habis itu sistem menampilkan data rekapitulasi kehadiran, dan lalu admin menganalisis datanya. Next.
Ada mengelola gaji pelatih. Di sini admin melakukan login, tentunya terus mengakses menu manajemen gaji. Terus habis itu sistem menampilkan rekapitulasi kehadiran mengajar untuk setiap pelatih. Admin memasukkan variabel atau nominal gaji. Lalu admin melakukan verifikasi dan finalisasi perhitungan. Lalu menyimpan data gaji untuk periode tersebut. Lalu sistem memberikan notifikasi berhasil. Next. Di sini melihat laporan perkembangan murid. Melihat berapa perkembangan murid dilakukan oleh admin. Admin melakukan login tentunya, terus habis itu mengakses menu laporan perkembangan murid, memfilter laporan berdasarkan nama murid, terus habis itu pelatihnya siapa, lalu ada periode jam tertentunya. Lalu masuk ke sistem menampilkan daftar laporan sesuai filter. Lalu admin memilih dan melihat detail laporannya yang dilakukan oleh pelatih. Next. Kita masuk ke pelatih. Pelatih di sini yang pertama itu dapat melihat jadwal. Tentunya mereka dapat melakukan login. Terus habis itu bisa milih menu jadwal, terus detail jadwal, terus habis itu selesai gitu. Jadi admin itu bisa melihat jadwalnya yang udah dirinciin oleh admin. Terus yang kedua ada mencatat kehadiran murid di mana pelatih melakukan login, mengakses menu, terus memilih nama murid yang ingin dinilai, terus habis itu menampilkan formulir laporan. Pelatih mengisi laporannya, terus habis itu menyimpan laporan. Langsung memperbarui kehadiran dan laporannya ke profil muridnya. Terus habis itu sistem tinggal menampilkan kalau itu udah berhasil atau belum. Next, melihat rincian gaji. Kalau melihat rincian gaji sini, berarti bisa melihat rincian gaji yang dimana ada di menu rincian gaji, ambil data gaji itu jumlah diambil tuh dari jumlah sesi dan tarif serta anak-anaknya. Ada berapa totalnya. Next, ada tampilan rincian gajinya, lalu periksa gaji. Sudah. Next, kita masuk ke kelas diagram. Nah, kelas diagram di sini kita pertama ada user, kita ada username, password tentunya karena kan kita login aja ya, nggak buat akun, jadi cuma ada username sama password doang. Nanti ada login dan logoutnya tentunya, terus di situ eh tam, eh, ke atas dikit deh. Nah, di sini ada admin, admin di sini itu bisa bisa membuat jadwal kelolaan kelas yang aku udah bilang, terus ada pemantauan laporan juga, lalu ada finalisasi gaji, terus ada murid itu ada string ID-nya ID murid nantinya aku bikin, terus habis itu ada string nama, string status, lalu nextnya ada pelatih, pelatih itu ada eh, double tarif per sesi itu masuk ke dalam admin ya admin untuk masuk ke dalam pembuatan jadwal. Lalu di situ ada konfigurasi kehadiran sesi, catat kehadiran murid, isi laporan, dan lihat rincian. Lanjut masuk ke gaji. Kalau gaji itu masuk ke ada string ID, tentunya karena nominalnya masuk ke database, terus string periode, terus ada INT jumlah sesi, double total gaji, terus ada tanggal dan prosesnya. Next, kita masuk ke laporan perkembangan. Next, ke atas bentar. Ke atas bentar. Nah, laporan perkembangan di sini itu eh, yang dilakukan oleh pelatih. Pelatih yang mengisinya itu ada string laporan, data tanggal, sama catatan serta penilaian. Kalau misalnya di jadwalnya itu ada ID jadwal, hari, jam mulai, dan sesi serta lokasi. Lalu sesi pelatihan di mana di sini ada tanggal, ID sesi, status kehadiran, lalu masuk kehadiran yang terakhir, kehadiran itu cuma status saja. Next, kita masuk ke sequence diagram. Di sini ada empat fitur utamanya yang aku bikin. Yang pertama itu ada mencatat kehadiran murid dan di mana dilakukan oleh
pelatih yang tadi aku udah jelasin di awal, ada pelatih sistem sama pelatih sistem sesi murid dan kehadiran. Dimana di sini kalau misalnya contoh pelatih itu eh, misalnya ada login nih. Login itu kan langsung masuk ke data dashboard. Dashboard itu masuk ke sistem dong. Sistem itu balik lagi ke pelatih. Pelatih mau ngapain di dashboard itu. Kalau misalnya pelatih mengambil pilih sesi harian atau misalnya jadwal, dia masuk ke sistem lagi. Nah, sistem langsung masuk ke sesi latihan. Nah, dari sesi latihan balikin lagi ke sistem untuk sistem dipilih bilang ke pelatih ini mau sistem apa. Nah, dari situ pelatih itu bisa melihat nih daftar muridnya untuk setiap murid. Nah, habis dari situ pelatih balikin lagi untuk ke sistem. Nah, sistem balikin lagi ke dalam menu murid. Nah, menu murid itu balikin lagi ke sistem. Sistem itu sistem bakal balik lagi ke pelatih untuk mau ngapain. Nah, misalnya contoh untuk mau tandain status dia tuh hadir atau enggak. Misalnya kalau misalnya hadir, dia balikin ke sistem untuk menyimpan. Nah, sistem balikin lagi ke murid. Nah, murid itu balikin lagi ke kehadiran. Dari kehadiran itu balikin lagi ke sistem. Nah, sistem itu kasih ke pelatih untuk ngasih tahu kalau misalnya notifikasi kehadiran berhasil. Seperti itu. Next, ini sama, hanya aja ini mengisi laporan perkembangan murid. Aku singkat saja dari pelatih, aplikasi, murid, dan laporan. Nah, di sini misalnya pelatih ke aplikasi. Nah, aplikasi itu balikin lagi ke pelatih. Pelatih itu balikin ke murid untuk ditanya muridnya mau yang mana. Habis dari murid ke sistem, sistemnya itu balik lagi ke pelatih untuk ditanya misalnya mau ngapain di mau ngapain di sistemnya. Nah, kalau misalnya contoh di sini itu ingin menampilkan form laporan. Nah, dari situ pelatih masukin ke sistem, sistem balikin lagi ke laporan perkembangan. Nah, dari laporan perkembangan udah setelah diisi, balikin lagi ke sistem, sistem masuk ke notifikasi ke pelatih untuk memberitahu kalau misalnya notifikasi laporan perkembangan itu berhasil disimpan. Kayak gitu. Next, kita masuk ke perhitungan gaji. Ini sama, perhitungan gaji itu sama, ada admin, sistem pelatih dan sesi latihan serta gaji. Di mana admin itu eh, contoh itu menampilkan data pelatih ya. Aku singkatnya, misalnya admin minta kasih aku data pelatih. Berarti itu ke sistem dulu. Nah, dari sistem itu nyari nih sesi latihan di mana. Berarti itu masuk ke sesi latihan. Nah, dari sesi latihan itu balikin lagi ke sistem. Lalu sistem itu balikin lagi ke pelatih. Karena itu masuk ke dari pelatih kan sesi latihan itu kan masuk ke pelatih, jadwal pelatih. Nah, dari pelatih itu balikin lagi ke sistem untuk melakukan pengecekan. Lalu pengecekan tersebut masuk ke admin. Lalu admin itu masuk ke dalam gaji. Nah, gaji di sini untuk melihat proses kehadirannya. Dan dari gaji balik lagi ke sistem, sistem balik lagi ke admin untuk mengasih tahu notifikasi kalau misalnya data gaji sudah diisikan, kayak gitu, sudah berhasil diisikan. Next ada pelatihan. Kita bisa melihat pelatih melihat rincian gaji di sini. Pelatih sama tampilan utamanya ke sistem, terus habis itu sistem balikin lagi ke pelatih, terus habis itu ngebuka rincian pelatih, balik lagi ke sistem, sistem masuk lagi ke rincian gaji, balik lagi ke aplikasi, ke detail aplikasinya, habis itu sistem masukin lagi ke pelatih untuk ngasih tahu kalau tampilan rincian gaji tersebut gitu. Next. Kita masuk ke dalam mockup dan juga prototype. Di sini kita pertama kali akan masuk ke dalam splash screen yang di mana pertama kali akan menampilkan logo dan juga ini animasi. Jadi nanti ini animasinya akan jalan dan yang akan langsung masuk ke dalam logo atau peran utama kita dari itu nama aplikasinya yaitu Jago Renang. Setelah itu kita akan masuk ke onboarding. Di sini kita akan menampilkan fitur-fitur utama kepada user untuk memberitahukan apa saja yang ada di aplikasi kita ini, yaitu ada sebagai easily manage coach and student, yaitu bisa memanajemasi antara coach dan juga murid. Setelah itu ada automatic salary tracking atau penghitungan gaji secara otomatis. Selanjutnya di sini ada track progress and share reports. Sini bisa memantau progres dan juga memberikan report kepada murid. Setelah itu di sini kita ada login dan juga menu. Untuk loginnya kita seperti biasa karena di sini kita menggunakan tidak menggunakan
Google, jadi kita di sini hanya bisa mendaftarkan langsung kepada admin langsung yang dan di mana admin itu bisa membuatkan akun untuk kita. Maka di sini kita bisa langsung masuk ke username juga password dan masuk ke home menu. Selanjutnya di sini ada absen fitur. Untuk absen fiturnya kita bisa dilihat tadi misalnya kita masuk ke dalam ada absen, ada eh, di sini ada absen, ada report, ada salary, ini gaji atau history. Di sini kita misalkan kita masuk ke dalam absen. Absen di sini kita akan memberikan dari per bulan. Di sini ada bulan April, Mei, dan juga Juni. Dan kita bisa memilih untuk minggu satu, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Misalnya kita di sini contoh untuk melihat minggu keempat. Untuk minggu keempat ini kita bisa lihat langsung saja melihat kita bisa melakukan langsung absensi dan misalkan kalau udah selesai semua akan jadi seperti ini gitu. Dan selanjutnya di sini ada report feature atau misalkan report setelah absen tadi sudah muridnya sudah masuk, maka akan langsung otomatis murid yang hadir tadi akan masuk ke dalam report atau pelaporan. Di sini kita bisa melihat laporannya. Yang bisa juga bisa dilihat apakah ini udah bisa dilihat detailsnya untuk laporannya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam history. Masuk ke dalam history, historinya itu di sini kita bisa lihat per tahun di sini dari bulan Januari, Februari dan kita bisa lihat dari rincian gaji dan juga laporan setiap muridnya. Di sini kita bisa lihat follow ups-nya. Kita bisa lihat di sini dari misalnya masuk dari splash ke onboarding, onboarding ke login, dari login kita bisa langsung mengisi absen. Dari ngisi absen kita bisa langsung ke mengisi pelaporan. Selain dari pelaporan, kita juga bisa melihat tracking gaji. Dari tracking gaji, kita bisa lihat details dan juga dihitung per laporan muridnya. Dari absen tadi, itu juga bisa masuk ke penghitungan gaji. Setelah itu akan masuk ke dalam history. Ini ada link prototipenya dan kita akan langsung masuk ke bab 3 yaitu tugas pekerja berbasis pengetahuan. Dari bab 3 ini, di sini ada transaction workers, yaitu gimana pekerja itu fokus pada tugas-tugas rutin dan operasional harian. Di sini ada admin atau data entry, yaitu tugas utamanya menginput data, memperbarui data penting seperti data murid, pelatihan, serta jadwal, serta di sini admin bisa memverifikasi, memastikan data yang dimasukkan itu udah benar dan valid gitu, sebelum disimpan ke dalam database. Fungsi khususnya menangani proses pendaftaran anggota baru dan memperbarui status anggota lama. Misalkan tadi kita bisa lihat kalau misalnya belum punya akun maka akan langsung masuk ke laporan ke admin sehingga admin bisa membuatkan khusus akunnya. Sini ada pelatih untuk coach ini bagian absensinya. Fungsinya untuk bertanggung jawab mencatat kehadiran murid selama sesi berlangsung secara real time dan juga akurasi data, memastikan data kehadiran yang dicatat sesuai dengan jadwal dan kondisi lapangan. Di sini ada integration workers, yaitu di mana pekerja berperan dalam menghubungkan sistem internal dengan sistem eksternal. Di sini ada IT support, integrasi hariannya bertugas menghubungkan aplikasi dengan sistem pihak ketiga gitu, seperti pembayaran online jika tersedia, tapi kita pembayaran langsung aja ke transfer gitu. Sinkronasi data yaitu memastikan bahwa data dari modul ini bisa berbeda seperti absensi, laporan kegiatan, modul pengajian, dan jadi nggak tumpang tindih gitu. Sini ada alat pendukungnya bisa menjamin eh, baik dengan tools tambahan seperti Google Calendar yang dapat digunakan mengatur dan membagikan jadwal. Ini adalah salah satu fitur tambahan yang akan kita upgrade nantinya. Koordinator pelatih di sini komunikasi internal menjembatani komunikasi antara pihak admin dan juga pelatih terkait jadwal, aturan baru atau penggunaan kebijakan. Yang kedua ada pelatihan teknis memberi pemahaman kepada pelatih tentang cara menggunakan aplikasi dan menginput data yang benar. Dan di sini ada yang ketiga yaitu expert workers di mana pekerja memiliki keahlian lebih tinggi dan bertugas untuk melakukan analisis, memberikan keputusan strategis, serta menangani masalah yang kompleks. Untuk admin manajerialnya, di sini ada analisis data, itu melakukan evaluasi terhadap data perkembangan murid untuk menilai efektivitas program latihan. Penggajiannya ini mengolah data absensi pelatih untuk menghitung honor atau gaji secara cepat dan juga tepat. Jadi dari absensi tadi bisa langsung masuk ke dalam penggajian. Untuk rekomendasi sistemnya itu memberikan saran atau masukan berbasis data terhadap pengembangan sistem seperti ketika ditemukan tren kehadiran menurun. Untuk pelatih senior atau expert coach, ini ada penilaian teknisnya itu menilai kemajuan keterampilan murid
teknik renang, dan memberikan feedback untuk peningkatan latihannya. Dan yang kedua ada kontribusi fitur, ini memberikan masukan terhadap fitur aplikasi dari perspektif pengguna langsung di lapangan, sehingga fitur lebih sesuai dengan kebutuhan. Dan di sini ada collaborator workers, yaitu pekerja bertanggung jawab pada aspek komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar berbagai pihak terlibat dalam sistem. Untuk admin koordinasinya, ini bisa menghubungkan kepada stakeholder, bertugas untuk sebagai penghubung antara manajemen klub, pelatih, serta orang tua. Terutama jika sistem menyediakan fitur notifikasi atau komunikasi. Tadi kan kita bisa tahu ya di situ ada notifikasinya. Pelatihan internal sini menyelenggarakan pelatihan menggunakan aplikasi bagi pelatih atau staf baru agar mereka cepat beradaptasi dengan aplikasi tersebut. Setelah itu ada tim pengembangan aplikasi atau developer team, yaitu bisa pengembangan berkelanjutannya, bekerja sama dengan pengguna seperti admin dan pelatih untuk memahami kebutuhan, penyempurnaan fitur, dan meningkatkan performa aplikasi. Dan yang terakhir ada user testing dan juga iterasi, yaitu mengadakan penguji cobaan aplikasi langsung kepada pengguna lalu memperbaiki atau menambah fitur berdasarkan masukan yang diterima. Jadi segitu untuk aplikasi kita dari aplikasi Renang. Jadi di sini ada fitur utama yang tadi bisa kita lihat untuk memanajemen coaching dan juga student, untuk penghitungan gaji dan juga untuk melakukan report eh, yang sudah dilakukan oleh murid pelatihan renang. Seperti itu. Ada tambahan, Kesya? Oke, sudah cukup. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga presentasi kita itu bisa membawa wawasan untuk kalian semua. Terima kasih. Makasih. Udah dimatiin.